Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya adalah hasil. Ini kita masuk ke hasil. Di hasil kita harus perhatikan, bedakan antara laporan penelitian dengan hasil penelitian. Biasanya kalau laporan penelitian itu diungkapkan secara keseluruhan. Biasanya satu bundel gitu ya, satu jilitan gitu. Di situ mulai dari latar belakang sampai ke kesimpulan ke daftar pustaka. Tapi kalau hasil penelitian itu hanya terkait dengan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau tadinya di latar belakang sudah dikatakan, oh saya mau meneliti sebagai contoh misalnya hubungan konsumsi energi dengan kasus stunting, gitu ya. Nah di hasil itu ya yang ditunjukkan hanya itu, nggak usah ditunjukkan data-data lain, tunjukkan saja hasil yang sesuai dengan tujuan. Nah memang kalau pada beberapa artikel dia sudah meng-cut fokus pada hasil penelitian gitu. Jadi orang-orang juga sudah tidak menentukan lagi data-data di luar dari hasil penelitian. Nah, dan kalau dilihat dari tujuannya memang kalau laporan penelitian itu lebih terkait untuk melaporkan secara keseluruhan terkait suatu hasil kegiatan penelitian. Tapi kalau hasil penelitian itu lebih ke menyampaikan informasi yang didapat dari penelitian, menjawab tujuan penelitian. Jadi kalau yang ada di artikel itu dia hasil penelitian. Jadi dia hanya menyampaikan hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut. Dan biasanya dia bisa muncul dalam hal ada penemuan, bentuknya penemuan. Jadi kalau penemuan itu misalnya belum pernah diketahui gitu ya. Jadi dia membuat laporan prevalensi kejadian stunting di desa A. Ternyata di desa A itu belum pernah ada melakukan penelusuran kasus stunting itu yang real berapa. Jadi dia lakukan secara real, kumpulkan balita, kemudian diukur tinggi badan dan berapa usianya. Kemudian dia laporkan. Itu bisa jadi bersifatnya penemuan. Tapi ada yang bersifatnya pembuktian. Pembuktian itu misalnya setelah dia menemukan kasusnya, kemudian dia telusuri lagi, oh ternyata terbukti bahwa penyebab stunting di desa A itu karena kurang asupan protein. Itu bentuknya pembuktian. Tapi ada juga bentuknya pengembangan, dan biasanya kalau pengembangan itu penelitian yang bentuknya kualitatif. Jadi informasinya itu biasanya dalam bentuk naratif. Hasil penelitiannya itu biasanya dalam bentuk naratif. Jadi diceritakan, kemudian diberikan kutipan dari hasil wawancara dan seterusnya. Jadi atau bisa juga pengembangan itu dalam bentuk analisis multivariat. Jadi faktornya banyak gitu. Nah, itu bisa jadi bentuk dalam pengembangan. Oke, dan biasanya yang dimunculkan adalah memang kadang ada yang menunjukkan gambaran lokasi penelitian gitu. Jadi di awal-awal dari hasil gitu ya. Penelitian ini dilaksanakan misalnya di desa A dengan jumlah penduduk sekian dan sebagainya. Kadang ada yang menyebutkannya juga seperti itu, tapi karena dengan terbatasnya halaman dalam menulis artikel, kadang yang nggak disebutin lagi pas waktu di review ya di-cut, jadi dipotong kan, nggak usah dimunculin lagi. Ada juga yang seperti itu. Nah, sajiannya itu dapat berbentuk tabel atau grafik. Jadi nanti di hasil penelitian kamu bisa lihat ada tabel, ada. Ini kemarin sudah Ibu sampaikan ya waktu di statistik kesehatan, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik. Demikian materinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.